Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiani Fatwari Hadi dari 12 MIPA 2. Perkembangan politik masa demokrasi liberal di Indonesia. Periode 1949 sampai dengan 1959 merupakan masa berkiprahnya partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dunia partai terkuat pada masa itu PNI dan Masyumi. Silih berganti memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahannya kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan di tangan Belanda. Perkembangan di bidang ekonomi pada tahun 1949 sampai 1959. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain gunting Syafruddin, yaitu pemotongan nilai uang atau sanering 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Program Banteng atau Kabinet Nasir, yaitu upaya menumbuhkan wira swastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi, serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun, usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Nasionalisasi Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951. Nasionalisasi Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Alibaba atau Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang diprakarsai Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.